Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya hari ini ingin membagikan langkah-langkah bagaimana kalian meregresi satu data menggunakan aplikasi atau software Stata, yaitu Stata merupakan aplikasi atau software yang bisa mengolah meregresi satu data sehingga dapat menghasilkan nilai median, modus, atau regresi pengaruh, linear berganda, dan lain-lain. Nah, materi yang hari ini yang ingin saya bagikan adalah bagaimana caranya kalian menginput data di Stata, lalu kita buat regress, line, dan juga nanti ada uji serial correlation. Langkah pertama, kamu harus membuka dulu Stata yang kamu punya. Saya di sini punya Stata 11. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita harus masukkan data. Kebetulan saya sudah menyiapkan datanya. Di sini Y-nya adalah LNPDB, X1-nya adalah industri, X2-nya adalah pertanian, X3-nya adalah jasa. Kalian bisa menggunakan data apapun yang kalian duga bahwa data itu merupakan ada pengaruh hubungan antara variabel bebas dan terikat. Karena materi hari ini tentang regresi linear berganda, sehingga saya memilih di sini Y-nya adalah PDB, produk domestik bruto, sebagai variabel terikat, lalu sektor industri, pertanian, dan jasa sebagai variabel bebas. Diasumsikan bahwa sektor industri, pertanian, dan jasa ini memberikan pengaruh terhadap LNPDB. Langsung saja kita copy paste datanya. Kita pastekan ke dalam data editor yang ada di Stata. Pilih yang treat first row as variable names atau yang paling bawah, sehingga tampilan datanya seperti ini. Ketika tampilan data Anda sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat komen-komen yang ada di Stata. Kita masuk lagi ya ke dalam Statanya di sini. Ketika data sudah berhasil terinput, maka akan ada yang namanya variables di sebelah sini, dan pastikan data yang benar terinput adalah data yang warnanya hitam, tidak berwarna merah. Kalau sudah terpastikan seperti itu, maka kita akan memulai pertama dengan komen gainTime sama dengan underscore n. Maka nanti di Stata ini akan memberitahu ada berapa banyak variabel dan juga observation. Lalu kita buat dia tset time komennya. Maka yang muncul di sini time variabelnya ada 1 sampai dengan 3, deltanya adalah 1 unit. Ini memang sudah otomatis dari statanya seperti ini. Dan kembali lagi ke jumlah masing-masing data yang Anda punya. Kalau memang Anda hanya memiliki 20 data, pasti di sini hanya 1 sampai dengan 20. Kemudian kita akan membuat line itu berupa grafik ya. Komennya adalah line, lalu pilih PDB, industri, pertanian, dan jasa. Kalau sudah, kita enterkan. Jadi di Stata itu bisa dia mengklik satu persatu seperti saya tadi ya, atau kalian mau tulis manual. Nah, di sini sudah keluar grafiknya. Grafik ini juga bisa kita copy paste, klik kanan saja, langsung pilih copy, lalu kita pastekan ke dokumen Word-nya. Maaf, ada kesalahan. Tunggu ya, dia masih proses loading. Kalau kalian ingin membuat histogram juga bisa, nanti komennya bisa klik histogram. Lalu kalian klik lagi variabel-variabel yang mau kalian pilih. Ini kita copy. Semoga sudah bisa ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan meregres. Meregres hasil dari
data yang sudah kita punya. Komennya adalah regress spasi, bisa diketik ya variabelnya, misalnya tadi LNPDB, atau kalau nggak mau diketik, nggak mau capek, langsung saja industri pertanian dan jasa. Maka akan keluar hasilnya. Kita akan tahu variabel tersebut berpengaruh atau tidak ketika kita melihat nilai p-value t-nya. Kalau Anda menggunakan alfa di 1%, 5%, dan 10%, maka Anda harus tahu bahwa nilai p-value t ini jauh lebih kecil daripada nilai alfa tersebut. Misal saya menggunakan 5%, maka ini harus lebih kecil dari 5% atau 0,05. Ternyata di sini pertanian jasa nilainya 0,00, yang tidak berpengaruh hanya industri, karena memang industri yang lebih besar daripada alfanya 0,05. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan uji serial correlation AR. Uji serial correlation itu diperuntukkan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan atau korelasi antar sesama variabel bebas gitu. Karena semestinya tidak boleh terjadi korelasi antara sesama variabel bebas. Nah, ada beberapa uji korelasi. Yang pertama menggunakan lag, kedua menggunakan concurrent occurred, dan yang ketiga adalah estimasi price Wheaton. Sekarang kita memasukkan dulu lag-nya dalam uji tersebut. Komennya adalah new way spasi, kita klik saja langsung variabel yang mau kita lakukan ya. Tadi PDB, industri pertanian dan jasa, koma, lag. Nah, lag ini kan merupakan jangka waktu atau rentan waktu. Lag itu terdiri mulai dari 1 sampai dengan lag yang tertinggi. Ya, saya tidak bisa bilang di sini lag tertingginya berapa, karena setiap data itu memiliki fase lag yang berbeda-beda. Nah, tapi normalnya lag yang biasa kita gunakan di data itu adalah 1 sampai dengan 3. Saya akan mencoba lag yang paling terendah dulu. Maka saya akan masukkan lag 1. Saya enter, maka hasilnya seperti ini. Ketika di lag 1, mana variabel yang berpengaruh? Mana yang tidak? Lalu bagaimana dengan probabilitas F-nya? Silahkan nanti kalian bisa interpretasi ya. Lakukan interpretasi dari uji correlation yang menggunakan lag tersebut. Nah, kemudian kita mau menggunakan uji yang concurrent occurred gitu. Komennya adalah price spasi variabel yang mau kita gunakan, koma, CORC. Kita enterkan. Nah, kamu bisa lihat di sini ada conference not achieved, bahwa ternyata variabel ini tuh kurang cocok gitu kalau menggunakan metode yang concurrent occurred. Karena harusnya sih tidak ada warna merahnya ya gitu. Tapi tetap masih bisa kita lakukan regresi ketika menggunakan concurrent occurred ini. Kalau yang di pertama tadi kita melihat dari nilai standar error. Maaf ya tadi ketinggalan, saya lupa menyampaikan, selain melihat dari p-value t, kita juga bisa melihat dari uji yang menggunakan new way lag 1. Di sini ada new way standar error. Nah, kalian perhatikan standar errornya. Jika diperhatikan standar errornya, jika masih besar errornya, masih bisa terdapat masalah autokorelasi. Maka selanjutnya tadi kita mau lanjutkan dengan concurrent occurred ya. Di sini sih masih lumayan besar ya nilai dari standar errornya. Sehingga kita coba lagi menggunakan concurrent occurred yang ini. Nah, kalau concurrent occurred kita perhatikan dari nilai Durbin Watson-nya. Di sini nilai Durbin Watson. Kita mau cek nilai Durbin Watson-nya antara 0 sampai dengan 4. Nilai dekat 0 mengidentifikasi autokorelasinya positif, sedangkan nilai dekat 4
mengidentifikasikan bahwa terjadi korelasi negatif, sedangkan nilai dekat dengan 2 menghasilkan tidak ada autokorelasi. Nah, bagaimana dengan yang nilainya di sini yang di tengah-tengah? Ini dinilai sekitaran 1 ya. Berarti bisa dibilang ini masih belum bisa dilihat apakah terjadi korelasi atau tidak. Kalau yang pakai original ini masih sangat jauh ya dari 2, sehingga kita masih belum bisa bilang bahwa terjadi korelasi positif atau korelasi negatif. Nah, kalau di sini dia sudah di atas 1,51 sehingga kita dapat katakan bahwa tidak terjadinya autokorelasi. Jadi kalau menggunakan durbin Watson yang statistik kalau original gitu ya, atau yang original, maka dapat dikatakan bahwa data itu masih terdapat autokorelasi, atau mungkin kalimatnya tidak dapat dipastikan gitu. Nah, kalau yang kita menggunakan data transform, ini sudah terindikasi bahwa dia tidak terdapat autokorelasi. Jadi di sini ada 2 pengertian yang bisa nanti kalian interpretasikan. Nah, yang kemudian kita akan mengetahui derajat stasioner satu variabel. Apakah variabel itu bisa dikatakan stasioner atau tidak ketika nilai dari derajat stasioneritasnya lebih kecil daripada alfa. Nah, bagaimana cara kita mengukur derajat stasioner suatu data? Maka ini dilakukan untuk per masing-masing variabel. Langkahnya adalah dengan komen the fuller spasi dengan ln PDB. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa nilai dari critical value-nya. Di sini nilainya belum lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi karena dia belum lebih kecil dari 0,05, si nilai mechanical approximate p-value-nya, kita harus uji lagi ke tingkat yang first difference. Jadi kalau yang di the fuller PDB saja, ini tingkatnya adalah di level. Tingkatan, saya mau jelasin dulu di sini ya, di Word kosong. Tingkatan uji stasioner terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada di tingkat level, yang kedua dia di tingkat first difference, yang ketiga dia ada di tingkat second difference. Nah, ketika dia tidak lolos di uji tingkat level, nilainya dilihat dari approximate, maka harus diuji di tingkat first difference. Ketika dia tidak lolos juga di first difference, maka dia di second difference. Kalau masih tidak juga di second difference, ya berarti mohon maaf, data yang Anda gunakan tidak cocok untuk penelitian Anda. Nah, kita balik lagi ke stata. Di sini variabel ln PDB dia masih tidak stasioner pada tingkat level. Maka langkah yang selanjutnya saya akan menaikkan ke first difference. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan mengenerate dulu gen DC sama dengan D titik C. Bukan DC, D PDB ln PDB spasi sama dengan D titik ln PDB. Maka akan keluar one missing value generate. Ini sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda buat replace spasi D ln PDB
sama dengan 0, spasi if D PDB, if D PDB sama dengan titik. Kita enter. Maka akan ada tulisan one real change made. Berarti dia sudah menginformasikan bahwa ini sudah terganti. Langkah selanjutnya, kan ini sudah kamu buat nih, generate. Berarti kita akan menguji lagi ke tingkat first difference. Kita ulangin lagi ya, yang komen the fuller yang di sini. Bisa kita copy paste, ditaruh di bawah. Kita enter. Sorry, bukan the fuller DPDB, maaf. Harusnya dia the fuller DPDB, DLN PDB. Nah, setelah di tingkat first difference, jadi mohon maaf tadi setelah dari replace ini ya, ini harusnya tidak diikuti. Langsung saja ya Anda ke komen yang the fuller LN PDB. Jadi sudah ketahuan nih di tingkat first difference hasilnya adalah 0,00006. Berarti dia sudah stasioner. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari alfanya 0,05. Oke, saya contohkan lagi untuk variabel yang industri. Kita buat lagi ya, the fuller spasi industri. Kita lihat belum stasioner juga. Maka kita akan mengulang ujinya ke dalam tingkat first difference. Karena ternyata industri di tingkat level dia masih terjadi non-stasioner datanya. Maka kita ulang di sini gen spasi D industri sama dengan D industri D titik industri. Nah, kita buat ya untuk variabel industri, mau kita coba ke first difference. Enter. One missing value generate, berarti sudah benar. Kita lakukan lagi replace spasi D industri sama dengan 0 if D industri sama dengan titik. Replace D industri sama dengan 0 if D industri sama dengan ya oke. One real change made. Nah, langkah selanjutnya berarti the fuller spasi D industri. Nih yang udah terbuat di sini. Dia kalau udah di generate tadi D LN PDB udah terbuat, sekarang adalah D industri. Enter. Oke, berarti dia sudah terstasionalitas pada tingkat first difference. Tadi LNPDB juga first difference. Nah, bagaimana dengan pertanian dan jasa? Sama seperti itu juga harus kalian ulang. Sehingga nanti teman-teman semua bisa mengetahui data saya ini cocok atau enggak sih digunakan gitu. Karena jangan sampai kita sudah punya data, sudah kita regres, tapi ternyata setelah uji stasioner datanya tidak stasioner. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Dan juga berikan masukan saya jika terjadi kesalahan dalam pembuatan video ini. Atau mungkin kalian mau request untuk video yang kedepannya ya. Saya mohon masukan dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini.